Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Nurse. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tes SKB CPNS 2021, pembahasan dan soal di bidang kesehatan, perawat terampil, dan ahli pertama. Pembahasan kali ini tentang komunikasi terapeutik sesuai dengan kisi-kisi SKB CPNS 2021 Permenpan RB nomor 35 tahun 2019 yang baru tadi malam diberikan oleh BKN, kisi-kisi dari semua jurusan termasuk bidang kesehatan. Sebelumnya teman-teman bisa klik like, share, comment, and subscribe agar channel ini terus bermanfaat, berkembang, dan teman-teman juga bisa mendapatkan informasi kesehatan, keperawatan, dan informasi tentang CPNS 2021. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan dan soal tentang komunikasi terapeutik. Di sini saya mengambil materi dari bppsdmk.kemkes.go.id tentang komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik adalah komunikasi interpersonal antara perawat dan klien yang dilakukan secara sadar ketika perawat dan klien saling memengaruhi dan memperoleh pengalaman bersama yang bertujuan untuk membantu mengatasi masalah klien serta memperbaiki pengalaman emosional klien yang pada akhirnya untuk mencapai kesembuhan klien. Tujuan komunikasi terapeutik yaitu pertama itu membantu mengatasi masalah klien untuk mengurangi beban perasaan dan pikiran. Yang kedua, membantu mengambil tindakan yang efektif untuk klien atau pasien. Yang ketiga, memperbaiki pengalaman emosional klien. Yang keempat, mencapai tingkat kesembuhan yang diharapkan. Lalu, kegunaan komunikasi terapeutik adalah A. Merupakan sarana terbina hubungan yang baik antara pasien dan tenaga kesehatan. B. Mengetahui perubahan perilaku yang terjadi pada individu atau pasien. C. Mengetahui keberhasilan tindakan kesehatan yang telah dilakukan. D. Sebagai tolok ukur kepuasan pasien. Dan E. Sebagai tolok ukur komplain, tindakan, dan rehabilitasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi terapeutik adalah pertama itu spesifikasi tujuan komunikasi. Komunikasi akan berhasil jika tujuan telah direncanakan dengan jelas. Misalnya, tujuan komunikasi adalah mengubah perilaku klien. Maka komunikasi diarahkan untuk mengubah perilaku dari yang maladaptif ke adaptif. Selanjutnya ada lingkungan nyaman. Lingkungan yang tenang dan tidak gaduh atau lingkungan yang sejuk atau tidak panas adalah lingkungan yang nyaman untuk berkomunikasi. Lingkungan yang dapat melindungi privasi akan memungkinkan komunikan dan komunikator saling terbuka dan bebas untuk mencapai tujuan. Selanjutnya adalah privasi atau terpeliharanya privasi kedua belah pihak. Kemampuan komunikator dan komunikan untuk menyimpan privasi masing-masing lawan bicara serta dapat menumbuhkan hubungan saling percaya yang menjadi kunci efektivitas komunikasi. Selanjutnya itu percaya diri. Kepercayaan diri masing-masing komunikator dan komunikan dalam komunikasi dapat menstimulasi keberanian untuk menyampaikan pendapat, sehingga komunikasi menjadi lebih efektif. Berfokus kepada klien. Komunikasi terapeutik dapat mencapai tujuan jika komunikasi diarahkan dan berfokus pada apa yang dibutuhkan klien,
Segala upaya yang dilakukan perawat adalah memenuhi kebutuhan klien. Selanjutnya adalah stimulus yang optimal. Stimulus yang optimal adalah penggunaan dan pemilihan komunikasi yang tepat sebagai stimulus untuk tercapainya komunikasi terapeutik. Dan yang terakhir dari faktor yang mempengaruhi komunikasi adalah mempertahankan jarak personal. Jarak untuk terjalinnya komunikasi terapeutik adalah satu lengan kurang lebih 40 cm. Jarak komunikasi ini berbeda tergantung pada keyakinan agama, budaya, dan strata sosial. Jadi, teman-teman di sini ada 7 faktor untuk mempengaruhi komunikasi, yaitu spesifikasi tujuan komunikasi, lingkungan yang nyaman, privasi, percaya diri, berfokus pada klien, stimulus yang optimal, dan mempertahankan jarak personal. Selanjutnya adalah fase komunikasi, yaitu ada 4. Pertama itu fase praorientasi. Yang kedua, fase orientasi. Yang ketiga, fase kerja. Dan yang keempat adalah fase terminasi. Fase praorientasi dilakukan sebelum perawat berinteraksi dengan klien ketika tujuannya adalah menyiapkan diri, menilai kemampuan diri, dan evaluasi diri, kelebihan dan ataupun kekurangan. Pada fase orientasi, prinsip utama adalah membina hubungan saling percaya. Ada 3 aspek utama dalam komunikasi, yaitu salam terapeutik, evaluasi validasi, dan kontrak. Fase kerja adalah komunikasi perawat selama melakukan proses terapi melalui tindakan keperawatan sesuai rencana. Perawat menggunakan teknik-teknik komunikasi terapeutik selama interaksi. Dan yang terakhir adalah fase terminasi. Adalah fase akhir dalam interaksi perawat klien. Pada fase ini, ada 3 aspek utama dalam komunikasi, yaitu evaluasi subjektif objektif, kontrak yang datang, dan rencana tindak lanjut. Sekarang kita latihan soal komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik adalah komunikasi untuk mencapai tujuan terapi. Berikut ini adalah tujuan komunikasi terapeutik, yaitu A. Memperbaiki pengalaman emosional klien. B. Meningkatkan kemampuan komunikasi perawat. C. Meningkatkan kemampuan perawat dalam mengambil keputusan untuk pasien. D. Mendiskusikan penyelesaian masalah. Atau E. Membantu klien untuk berkomunikasi dengan dokter. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Memperbaiki pengalaman emosional klien sesuai dengan pembahasan yang sudah tadi dibahas. Selanjutnya adalah komunikasi terapeutik antara perawat klien akan berhasil jika kedua belah pihak antara perawat dan klien saling menjaga rahasia. Faktor yang mempengaruhi adalah A. Privasi, B. Confident, C. Berfokus pada tindakan, D. Tujuan komunikasi jelas dan aman, atau E. Keadaan pasien. Dan jawaban yang benar dan tepat adalah A. Privasi. Di sini sudah ada data fokusnya itu saling menjaga rahasia. Berarti saling menjaga privasi. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut. Perhatikan komunikasi yang dilakukan perawat dan pasien berikut ini. Perawat, jelaskan kepada saya sejak kapan ibu mulai mengalami gangguan tidur dan mudah menangis. Klien, lebih kurang 1 tahun yang lalu sejak anak kedua saya menikah dan meninggalkan saya untuk hidup di luar kota. Akhir-akhir ini, saya rasakan gangguan tersebut lebih meningkat terutama sejak anak ketiga saya akan diwisuda. Proses komunikasi yang sedang terjadi sesuai situasi tersebut adalah A. Fase initiasi, B. Fase orientasi, C. Fase kerja, D. Fase limitasi, atau E. Fase terminasi. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Fase kerja. Di sini sudah ada data fokusnya, yaitu gangguan tidur dan mudah menangis. Itu adalah
faktor utama untuk menentukan bahwa di sini adalah terjadinya di fase kerja. Jadi yang tepat jawabannya adalah fase kerja. Oke teman-teman, cukup sekian. Semoga pembahasan dan latihan soal ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang sedang dan akan melakukan tes SKB CPNS, khususnya untuk perawat terampil dan ahli pertama. Semoga teman-teman bisa dan lancar untuk mengerjakannya. Jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe di Nurse. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.